Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello and welcome. Today we are going to learn about case. In English grammar, there are three kinds of cases. They are nominative case, possessive case, and then objective case. What do you know about them? You are going to understand after watching this video. Ya, halo guys. Hari ini kita akan belajar grammar, yaitu tentang case. Nah, apa itu case? What is case? I don't know what case is. Nah, ada tiga macam bentuk case. There are three types of case, yaitu satu, nominative case, dua, possessive case, and then tiga, objective case. Kita akan belajar dari ketiga tersebut. Nah, apa itu case? Anda pasti penasaran. Jikalau penasaran, klik sekarang like, subscribe, dan jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian agar saya tetap semangat untuk berbagi kepada kalian. Nah, tekan subscribe sekarang dan saya akan lanjutkan. Jika sudah kalian tekan subscribe, okay, let's continue. Okay guys, if you ready we can begin the lesson. Ya, kita belajar tentang case seperti yang saya jelaskan di muka tadi pembukaan. What is definition of case? Nah, case adalah hal meletakkan noun dalam kalimat dan bagaimana pertaliannya dengan kata-kata yang lainnya. Adapun case itu dalam bahasa Inggris yang terbesar ada tiga. Apa tadi? Oke. Satu, nominative case. Pengertiannya adalah noun yang menjadi pokok dalam kalimat itu dan tempatnya harus sebelum verb. Dua, possessive case. Ialah noun yang hanya menunjukkan mempunyai atau memiliki sesuatu. Objective case ialah noun yang jadi penderita atau menunjukkan tempat jatuhnya perbuatan atasnya dan tempatnya harus sesudah verb atau sesudah kata depan. Oke, seperti apa contohnya? Oke. Contoh, Mr. Prinda likes Miss Nissa's cat. Mr. Prinda likes Miss Nissa's cat. Tuan Prinda menyukai kucingnya Nona Nisa. Dalam kalimat ini, Mr. Prinda yang menjadi pokok kalimat atau subjek dan letaknya sebelum verb. Yang mana verb tersebut likes itu merupakan verb atau kata kerja. Maka dia dinamakan nominative case. Ingat, dia dinamakan nominative case. Sedangkan Miss Nisa yang memakai tanda petik tunggal, Miss Nissa's cat dan S, itu menunjukkan bahwa dia yang mempunyai kucing. Maka Miss Nisa inilah yang dinamakan possessive case. Possessive case. Sedangkan cat yang letaknya di belakang itu disebut objective case. Pahami dulu. Oke, lanjut. Sekarang genitive, bentuk kepunyaan. Possessive case ini cara membuatnya harus memakai petik tunggal atas itu ya, dan ditambah s kepada kata benda tunggal. Ingat, possessive case cara membuatnya harus memakai petik tunggal dan ditambah s. Ingat, kepada kata benda tunggal. Kedua, dan petik tunggal saja sesudah kata benda jamak plural noun yang berakhiran s, sudah otomatis. Seperti apa contohnya? Langsung saja sikat. Singular. Nah, ini bentuk tunggal atau singular noun. The boy, the boy, the girl, the boy of Paul. The boy itu merupakan tunggal. Boy, kalau boys jamak, kalau boy itu tunggal. Sudah bisa membedakan ya, pastinya sudah. Dan itu harus ditambah dengan petik tunggal. The boys, tanda petik tunggal atas dan s di belakangnya. The boys ball, bola kepunyaan anak itu. The boys ball artinya bola kepunyaan anak itu. Jadi tanda petik S, tanda petik dan S, tanda petik tunggal dan S itu menunjukkan bahwa itu adalah possessive case atau kepunyaan. Bola kepunyaan anak itu atau bolanya anak itu. Anak itu memiliki bola. Bolanya anak itu. Berarti cara mengungkapkannya dengan meletakkan petik dan S.
The boys ball, bola kepunyaan anak itu. The boys ball. The girls dress, bajunya gadis itu. The girl merupakan singular atau tunggal. Jadi memakai tanda petik tunggal dan s setelahnya. The girls dress, bajunya gadis itu. Itu merupakan contoh singular atau contoh tunggal. Lanjut, next. Contoh plural lalu jamak. The boys, the girls, the students. The boys merupakan jamak, the girls jamak, students jamak karena ada s. S menunjukkan bahwa kata benda tersebut adalah kata benda jamak atau plural noun. Nah, di situ cukup ditambah dengan tanda petik tunggal tanpa harus menambahkan s lagi. Sudah cukup dengan petik tunggal. Ya. The boys ball, bola anak-anak itu. The girls dress, gaun-gaunnya gadis-gadis itu. Contoh yang kedua, the girls dresses. Itu merupakan yang girls itu merupakan jamak, sedangkan yang dress ada tambahan es itu juga merupakan jamak. The girls dresses, jadi artinya gaun-gaunnya gadis-gadis itu. The students books. Nah, students merupakan plural noun dan books juga merupakan plural noun. Jadi artinya buku-bukunya murid-murid itu. The students ditambah dengan petik tunggal itu artinya kepunyaan. Books, the students book, buku-bukunya murid itu. Paham? Pasti paham. Oke, yang belum paham silahkan tonton sampai paham ya. Yang sudah paham ingat subscribe. Oke, lanjut. Nah, di sini ada noun. Apabila noun tersebut jamaknya tidak memakai s, maka harus memakai tanda petik tunggal dan s. Nah, kan kata benda itu ada yang beraturan dan tidak beraturan. Yang seperti pada contoh the man, woman, child. Itu tidak bisa ditambah dengan s, misalkan man menjadi men's, woman, woman's, child, child's. Bukan seperti itu, tapi the man pluralnya adalah man. Jadi di sini ada beda huruf a ya, e, dan man memakai huruf i atau e. The man, the man's, the man, the man. Woman, 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 woman. Child, children's, child, children's. The man's jacket. Nah, the man's jackets. The woman's dress. The woman's dresses. The child's bucket. The children's buckets. Itu noun yang jamaknya tidak memakai s. Maka harus memakai tanda petik tunggal dan s untuk membuat possessive case, untuk menyatakan kepunyaan tadi. Oke, lanjut. Nah, sekarang bentuk kepunyaan s pada umumnya dipakai pada semua benda yang berjiwa. Bentuk kepunyaan s itu pada umumnya dipakai pada semua bentuk yang berjiwa. Contoh, the girl's father, ayah gadis itu. The lion's skin, kulit singa itu. The dog's bark, gonggongan anjing itu. Itu semua benda yang berjiwa atau bernyawa. Kedua, pada nama diri. Contoh, Aira's book, buku punyaan Aira, bukunya Aira. Hamdan's cat, kucing kepunyaan Hamdan atau kucingnya Hamdan. Andif's channel, channel kepunyaan Andif atau Andif channel pada nama diri kedua. Yang ketiga, langsung saja pasti sudah paham. Pada nama orang, misalkan uncle's house, rumahnya paman. The teacher's book, bukunya guru. The farmer cow, sapinya petani. Nah, yang keempat,
pada noun, ya, pada noun yang menunjukkan waktu, nama waktu. Misalkan yesterday's lesson, yesterday lesson, yesterday's lesson. Today newspaper ditambah dengan petik tunggal dan s menjadi today's newspaper. Today's newspaper, koran hari ini. New Year's Day, hari tahun baru. A week's work, pekerjaan seminggu. Ya, itu contoh-contohnya. Kelima, pada nama jarak atau ukuran. A mile distance, jauhnya 1 mil. 10 meters length, panjangnya 10 meter. 1 kilos weight, beratnya 1 kilo. Contoh yang kedua itu merupakan 10 meters. 10 meters, tidak usah ditambah s karena itu sudah ada s-nya ya, jadi cukup ditambahkan dengan petik tunggal. Panjangnya 10 meter. Yang keenam, pada nama negara yang menunjukkan kehebatannya. Contoh, Americans power, tenaga Amerika. England's force, angkatan Inggris. Indonesia's patriots, patriot Indonesia. Oke, next. Yang ketujuh, pada noun yang menunjukkan kebesaran, seperti the soul's delight, kegembiraan jiwa. Duty's call, panggilan kewajiban. The ocean's roar, gemuruh lautan. The sun's ray, cahaya matahari. Kedelapan, possessive case atau genitive tidak dipakai nama barang. Sebagai penggantinya adalah dengan menggunakan of. Contoh, the legs of the chair, kakinya kursi. The cover of the book, sampulnya buku. The wall of the house, dindingnya rumah. Seperti, tidak boleh seperti the chair's leg, kakinya kursi. The book's cover, sampulnya buku. The house wall, dindingnya rumah. Jadi tidak boleh seperti itu. Yang digunakan untuk nama barang itu menggunakan of, tidak boleh menggunakan petik tunggal dan s. Oke, saya kira itu cukup paham. Dan yang ke-9, pada noun atau nama orang yang berakhiran s, cukup dengan ditambah tanda petik tunggal saja. Misal, contoh, Agus motor, motornya Agus. Agnes song, lagunya Agnes. Haris bike, tasnya Haris. Haris bike, tasnya Haris. Agnes song, lagu. Agus motor, motornya Agus. Nah, seperti itu saja. Semoga kalian paham dan jangan lupa